Selamat pagi anak-anak, kita kembali belajar tentang perpangkatan, yaitu tentang pembagian pada perpangkatan. Ada dua hal yang mau kita pelajari. Yang pertama adalah membagi dua perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Ada dua perpangkatan, basisnya sama dan dia dibagi. Nah, pada 3 pangkat 5 dan 3 pangkat 3 basisnya sama, yaitu sama-sama dengan 3. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi apa? Nah, lihat, 3 pangkat 5 itu artinya 3 dikali 3 sampai 5 kali. Oke, baru dibagi. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 sampai 3 kali. Nah, kalau kita sederhanakan ini, berarti 3 bagi 3 ini bisa disederhanakan menjadi 1, ini 1, ini 1. Sisanya adalah 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, otomatis 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2. Dengan demikian, rumus pembagian dua perpangkatan dengan basis yang sama adalah misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Ini rumusnya. Yang kedua, memangkatkan suatu pembagian bilangan atau pembagian sebuah variabel, ya. Nah, coba kita perhatikan. 3/2 di pangkat 4. Ini sama artinya dengan 3/2 dikali 3/2 sampai 4 kali, yaitu sebanyak pangkatnya. Nah, kalau ditentukan hasilnya adalah, nah, lihat pada pembilang. Pembilang 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti 3-nya ada 4 kali. Berarti 3 pangkat 4 dibagi. Nah, lihat penyebut 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4 kali, berarti 2 pangkat 4. Dengan demikian, 3/2 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 bagi 2 pangkat 4. Nah, dari sini dapat kita buat rumus dalam perpangkatan suatu pembagian bilangan ataupun variabel. Misalnya A per B dipangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Oke, semoga kamu bisa membedakannya ya. Ya, setelah kita mempelajari perkalian dan pembagian pada perpangkatan, saatnya kita menggabungkan bagaimana penggunaan perkalian dan pembagian itu sekaligus dalam sebuah soal. Nah, di sini ada 3 soal. Yang pertama, contohnya 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 2 per atau dibagi 8 pangkat 3. Nah, bentuk sederhananya adalah kita perhatikan. Nah, di sini semuanya basisnya sama. Yang di atas atau pada pembilang ya, perkalian dengan basis yang sama. Kita ingat, perkalian dengan basis yang sama hasilnya adalah basisnya itu sendiri dan pangkatnya dijumlah. Berarti 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 6. Kemudian di sini 8 pangkat 3. Ya, kalau disederhanakan berarti ini sekarang sudah pembagian dengan basis yang sama. Artinya bentuk sederhananya adalah basisnya itu sendiri, pangkatnya dikurang. 6 kurang 3 sama dengan 3. Soal yang kedua. Nah, kita lihat ini semua basisnya sama. Di sini ada perkalian, di antara ini ada pembagian. Ya, kita sederhanakan.
Perhatikan sifat perkalian pecahan adalah bila pecahan dikali dengan pecahan itu sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Jadi ini sama saja dengan B pangkat 9 kali B pangkat 7. B pangkat 9 kali B pangkat 7 sama dengan B pangkat 16. Pangkatnya dijumlah. Kemudian yang bawah B pangkat 3 kali B pangkat 4 sama dengan B pangkat 7. Pangkatnya dijumlah. Nah, kemudian perhatikan ini. B pangkat 16 bagi B pangkat 7, karena ini pembagian dengan basis yang sama, maka bentuk sederhananya adalah B pangkat 16 kurang 7 sama dengan 9. B pangkat 9. Kita masuk soal yang ketiga. Ini juga basisnya sama, ya. Berarti ini sama dengan ini sendiri, kita buat dulu sendiri. 5 pangkat 5 per. Nah, 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Bentuk sederhananya adalah dengan basisnya tetap 5. Pangkatnya dijumlah. 2 tambah 3 adalah 5. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Pembagian dengan basis yang sama. Berarti ini 5. Nah, kalau dibagi basis yang sama, pangkatnya dikurang. Berarti 5 yang di atas dikurang 5 yang bawah. Berarti 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 berapa? 1. Ya. Sekarang kita latihan menentukan nilai dari perpangkatan pada pembagian dan perkalian bilangan berpangkat. Nah, contohnya tentukan nilai dari. Kalau dikatakan nilai, berarti kalian mencari nilai pada bilangan ini menjadi bulat, ya. Nah, contoh, berapakah nilai dari 32 pangkat setengah? Nah, jangan bingung karena ini pangkatnya pecahan, ya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah mengingatkan kalian atau kita juga diingatkan bilangan-bilangan istimewa pada perpangkatan. Nah, misalnya 32 itu berapa pangkat berapa? Nah, 32 itu adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Oke, berarti 2 pangkat 5 ini dalam kurung dipangkatkan lagi setengah, ya. Maaf, ini mungkin maksudnya 1/5 ya. 1/5. Salah. Oke. 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 1/5. Nah, baru kita masukkan sifat perpangkatan itu. Kalau kalian masih ingat, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya itu dikali. Berarti 2 kali pangkat 5 dikali 1/5. 5 kali 1/5 sama dengan 1. Berarti 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Nah, kita masuk yang kedua, 64 pangkat 1/3. Tentukan nilainya. Nah, kita lihat 64 itu berapa pangkat berapa? Ada 3 ya. Yang pertama 2 pangkat 6, yang kedua 2 pangkat 4 pangkat 3, yang ketiga 8 pangkat 2. Nah, terserah kita mau pakai yang mana ya, yang memungkinkan. Tapi perhatikan ya, ini pada pangkat pecahan penyebutnya adalah 3. Maka kita cari yang 3 pangkat 3. Berarti kita gunakan 4 pangkat 3. Berarti 64 itu adalah 4 pangkat 3. Setelah itu dipangkatkan lagi 1/3. Ya, hasilnya 4 pangkat. Ini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. 3 kali 1/3 sama dengan 1. Berarti 4 pangkat 1 sama dengan 4. Dan yang terakhir 8 pangkat 2/3. Nah, 8 itu bilangan berapa pangkat berapa? 8 itu adalah bilangan 2 pangkat 3, ya. Nah, 8 dipangkatkan lagi 2/3. Nah, hasilnya adalah bilangan itu sendiri basisnya sama, dikalikan pangkatnya 3 dikali 2/3. Kalau kita kalikan 3 kali 2/3,
ininya bisa disederhanakan, berarti sama dengan 2 pangkat 2. Berapakah nilai 2 pangkat 2? Sama dengan 4. Demikian pembahasan bagaimana menentukan nilai perpangkatan pada pembagian dan perkalian pada perpangkatan. Semoga kalian memahaminya ya. Terima kasih.